Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Don Jandon Podcast. Setelah sekian lama kita menghilang, ini karena kemarin pandemi, saudara-saudara juga pada sibuk dengan kegiatan masing-masing, yaitu di rumah sendiri-sendiri. Tantetan semua, ini kita lagi berkumpul nih sekarang ceritanya. Jadi kemarin kita sempat ada silaturahmi halal bihalal untuk lebih mengenal keluarga satu sama lain dan untuk mengetahui silsilah ya kondisinya ya dari generasi yang dulu sampai sekarang. Kita kan terus jaga nih tali silaturahmi, jangan sampai kita lupa pada saudara sendiri yang siapa tahu ke depan bisa saling bantu mendukung segala macam dari bidang apapun. Ini sekarang sedang berkumpul nih Bapak Panji, panggil Panji begitu. Bapak RT, ada Ibu Yasmin. Nah, satu lagi ada Ibu Alia. Ini masih Ibu Alia. Kita kan selama ini mengenal suara Pak RT itu lewat suara telepon ya. Nah, ini kebetulan ada langsung. Coba Pak RT perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak. Saya sebetulnya sebutan RT itu untuk di lingkungan rumah saya. Kebetulan saya RT. Tapi kok kebawa ke lingkungan keluarga juga. Jadi soalnya paling perhatian ke keluarga. Kan kemarin juga rencananya saya nggak mau jadi ketua paguyuban. Iya, ketua paguyuban deh. Iya, aku disuruh sama mamamu. Atas perintah ibu Memang, ini. Jadi Ibu istilahnya kalau di pemerintahan ini RRI 1, ini di belakang RRI 1. Iya, jadi kemarin itu kan sebetulnya idenya Ibu Ima sih. Dari dulu memang kepengen ngumpulin sepupu-sepupu gitu. Cuman kan terkendala pandemi, awalnya memang 2020 sudah ada pembicaraan ke arah itu. Cuman kemarin pas setelah saya sendiri kena COVID, terus sempat kena Pak? sempat kena 1,5 bulan. Variannya apa? Saya kena yang Delta lumayan. Oh, Hampir almarhum. perjuangan Pak ya. Iya, perjuangan. Sekarang kan ada varian baru ya, Omicron kan? DLG lah. Nah, itu kemarin juga setelah saya sempat vaksin kedua, saya jadi bersilaturahmi ke Bu Ima. Bu Ima itu ibunda dari Bapak Hos kita. Urusan Hos Ali. Sesepuh. Yang Di belakang layar. Iya. Istilahnya yang dituakan lah di grup Prataming itu. Jadi ya teruslah ingat ke yang dulu, ingat ke yang rencana awal itu. Kebetulan juga setelah pandemi itu saya sudah pegang ini. Saya sudah pegang surat vaksin, jadi saya berani kemana-mana. Kemarin juga diputuskan itunya, sebetulnya acara itu Februari, cuman karena ada salah seorang saudara yang dia kebetulan pulang bulan Januari ke Surabaya karena ada kondangan, jadi sekalian disempatkan mampir gitu. Jadi dipercepatlah pertemuannya. Ternyata antusiasnya banyak. Ada berapa keluarga Pak? Ada 4 keluarga. Kita ngambil dari Mbah Kakung Muhammad Ali Prataming Kusumo. Nah, saya potong Pak, Iya. menyambung nih. Kalau sudah ada nama di belakangnya, berarti kan ada sejarah nih. Prataming itu seperti apa gitu kan, kiprahnya terhadap perjuangan ya. Kok bisa dijadikan Yang membuat inilah keluarga besar dinamakan keluarga besar. Nama Prataming Kusumo itu benar nama orang atau Iya. sebutan itu Pak? Itu dulu gini ceritanya, kalau pas zaman Belanda itu
Sebetulnya nama Pratamingkusumo itu di sejarahnya Kabupaten Sumeneb itu ada 2 nama Pratamingkusumo. Yang pertama itu ceritanya dulu gini, di zaman Belanda itu kalau orang sudah punya kedudukan itu diberi julukan lah macam-macam, ada Pratamingkusumo, Pranoto Kusumo, ada yang Pringgo Kusumo ada. Jadi apa ya, kayak yang hanya julukan itu hanya yang punya nih, yang punya ya alias lah istilahnya kalau dulu ya. Nah, Kalau nama aslinya siapa buyut kita itu? kalau yang pertama saya lupa tahunnya, dulu itu ada Muhammad Ishak Pratamingkusumo, itu Adipati Sumeneb. Adipati itu setara sama bupati, gubernur. Dulu Bupati. zaman Belanda. Adipati. Leluhur kita lumayan ya, punya jabatan ya. Terus selang 2 periode berikutnya baru putranya Muhammad Ishak Pratamingkusumo ini yang bernama Muhammad Ali Pratamingkusumo itu alhamdulillah jadi bupati juga di Sumeneb. Setelah jadi bupati di Sumeneb, dia menjadi anggota pasti zaman dulu DPR ya. Waktu zaman DPR GR dulu. Oh, Dulu tetap DPR namanya. Dia DPR gotong royong. ya. Setelah itu beliau pensiun, pindah ke Malang dan akhirnya meninggal di Malang. Tapi makamnya ada di Jember. Oh. Dan makamnya Mbah yang pakai gelar Pratamingkusumo pertama itu ada di Pamekasan, yang Muhammad Ishak itu. Kemarin itu tujuan kita kumpul-kumpul sebetulnya apa ya, untuk mempererat tari silaturahmi juga. Selain itu ada tujuan lain. Saya itu tertarik pada silsilah, bukan karena buat bangga-banggaan, enggak. Mbah-mbah kita itu dulu terkenal ini, apa ya, dikenal masyarakat. Sebetulnya cucu-cucunya ini yang harus menjaga Baik. Juga nama baik. nama baik, jangan sampai macem-macem lah, jangan terlibat korupsi segala macam kayak gitu. Sekalian juga kemarin itu akan merapikan silsilah juga. Misalnya silsilah yang seperti kamu tahu, silsilah kita yang dari zaman Singosari itu ada sampai ke Mbah Muhammad Ali. Diperjelas Singosari itu siapa, Pak? Zaman ya tahu sendirilah, kerajaan Singosari gitu, sampai turun ke Majapahit, sampai ke, sebetulnya sambungannya banyak. Ada yang ke Pajang juga, ke Palembang, ke Brunei juga ada. Kalau dihitung-hitung orang dulu itu apa ya, zaman kerajaan itu selalu mencari ini untuk dijadikan keluarga, saling sambung lah. Memang milih-milih memang kalau orang dulu. Jadi nggak asal, Minimal setara ya derajat. minimal setara. Terus apa itu, ada sih beberapa yang terus dia itu jatuh cinta sama orang biasa, tapi itu namanya juga selir kalau zaman dulu. Jadi Juga memang kita mungkin pas kemarin kumpul-kumpul tuh gini sih, yang dalam bayangan anak muda ya Pak ya, jangan sampai kita itu jatuh cinta sama saudara sendiri, kan katanya itu nggak boleh. Gitu. Jadi kan kita mungkin pas ketemu di jalan, wah saya udah serak sama dia, ternyata saudara sendiri, kan rugi Pak, buang-buang waktu. Kalau saudara jauh nggak apa-apa kayaknya. tidak apa-apa. Ya, jadi boleh lah ya. Oh, masih nawar. Iya. Oh iya, kita juga udah masuk ke Instagram juga ya kan, kita ikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin untuk yang muda-muda, generasi mudanya, kalau pengen tahu sejarah atau pengen ngerti keluarga kita tuh ya ada di Instagram. Ya Jadi sebetulnya teman-teman pengen tahu, tante-tante pengen tahu, ini Pak Ishak nih saya pernah lihat dari sejarah yang dari Singosari itu ada Tunggul Ametung ya di atas ya. ya. Tunggul Ametung. Tunggal Metung itu siapa Pak? Suaminya kan Dedes. Gimana itu Pak? Tunggul Ametung tuh ujungnya kan ya? Ya sebetulnya sejarah itu kan mulai dari atasnya sebelum itu, cuman yang kecatat dari Oh. itu. Jadi teman-teman tante-tante juga harus tahu ya, apa yang dilakukan oleh Ken Arok sebetulnya bukan contoh yang baik ya untuk kita. Ya, iya. Karena kalau di film-film kan Tunggul Ametung yang dibilang jahat ya. Padahal dalam sejarahnya memang suaminya Ken Dedes adalah resminya memang Tunggul Ametung ya. Yang rebut itu Ken Dedes. Ken Arok yang rebut kan. Itu sebetulnya juga ada apa ya, berita itu sebetulnya kan turun temurun. Soalnya kan orang seseorang merebut istri orang itu sudah tidak baik sebetulnya. Kan ceritanya begitu.
Ya, jagongan. sebetulnya kan memang begitu. Tapi kan kalau cerita itu benar kan memang itu ada apa ya? Kalau aku mikirnya sih memang skenario dari yang kuasa ya. Seperti itu, jadi apa? Buat pembelajaran juga bisa kita cari jadikan contoh juga. Memang sejarahnya Ken Arok itu tidak ada di ke atasnya, bukan tidak ada, cuman nggak kecatat gitu aja. Nah, kembali ke silaturahmi kemarin, sebetulnya Pratamingkusumo itu ada grup besarnya kan? Apa? Ada grup Oh, besar. jadi selain yang kemarin itu ada lagi Pak? Ada yang besar lagi kan. Selama ini kita tahu ada Pratamingkusumo. Iya. Cuman yang di kita ini diambil-ambilin nama aslinya Muhammad Ali Pratamingkusumo gitu. Kalau yang Pratamingkusumo itu yang dari Mbah apa? Kalau Mbah Buyut kalau saya. Yang dari Mbah Buyut dari Mbah Muhammad Ishaq itu. Dari situ. Maaf Pak dipotong. Kalau yang dari yang grup sekarang kemarin kan istilahnya dituakan itu Ibu Ima. Itu kira-kira generasi keberapa Pak? Dari yang Dari yang Dari- Muhammad Ali itu ya? Ini dari Pak. iya, kan selevel sama Wah. saya. Heeh. Kalau sama aku kan. Ah, Jadi itu generasi ketiga dari Muhammad Ali ya. Muhammad Ali Fatani, yang Muhammad Ali. Iya, Ya, yang Oh, dipakai. masih generasi ketiga ya. Ini kan tujuannya kemarin itu cuman untuk satu, itu sebetulnya untuk menyambung tali silaturahmi biar akrab apa sih istilah sepupu ya. Lah tahu saudara. Kebetulan Mbah Prataming Muhammad Ali Pratamingkusumo itu putranya itu Ya itu penting itu. putranya Yang itu berapa? Muhammad Taufik satu ya. Terus kedua itu Siti Hairiah, ibunya Bu Ima. Yang ketiga itu bapakku Muhammad Yazid Saleh. Yang keempat itu Dewi Rogiba, Mbah Kip itu. Yang kelima ini Zainiah, ibunya Arif. Sebetulnya banyak yang tidak tahu Mbah itu punya 7 putra. Mbah Kakung itu, Mbah Buyut kalau Oh, kamu ya. itu. Terus yang 7. dua lagi? Yang 2 lagi ini meninggal masih bayi. Lah baru kemarin aku cerita kalau ya padahal tidak tahu semua namanya. Anak keberapa Pak? Dari 7? Anak ke-6 sama 7 meninggal. Oh terakhir ya. Mbah itu dulu kan tugasnya pindah-pindah. Pindah-pindah itu dia waktu itu jadi camat Arjasa di Jember. Mbah itu ini hamil 2 kali, tapi pas lahir itu mesti meninggal. Yang laki-laki dinamakan Muhammad Arifin, yang kedua itu Hamidah. Sampai cewek. yang cewek. Itu Sampai meninggal dalam kandungan atau gimana Pak? kabarnya sih waktu sudah lahir meninggal. Oh. Ya. Tapi pada tidak tahu semua. Lah cerita itu yang cerita bapakku, Bapak Yazid Saleh ini. Sampai sekarang pun aku berusaha cari itu nggak ketemu makamnya karena sudah zaman apa ya? Meninggalnya tahun berapa itu Pak? Yang dua itu? Zaman Belanda masih. Hah? Iya, ini membuka mata. Kalau umpamanya yang kalau Mbah Kakung itu beda ya terahnya ya. Yang Mbah Kakung kamu Sorry. Itu Bukan. beda. beda lagi. Oh beda. Beda. Oh jadi suami dari istrinya Pak Arif maksudnya. Iya. Oh, si Oke. Pak Hari ya. Beda ceritanya. Maksudnya iya, beda cerita. bapaknya bapaknya itu sudah cerita lagi, ada cerita lagi itu. Ini yang kita tarik itu dari yang Mbah Muhammad Ali. Satu bukan karena dia punya kedudukan awalnya waktu masih hidup, bukan soal itu. Tapi lebih soal apa ya? Karena saya itu cucunya, jadi saya ngambil itu aja sudah, bukan dari yang lain-lain. Karena ide itu dari Bu Ima sama saya. Dia mengumpulkan sepupu. Sebetulnya juga untuk melengkapi silsilah itu juga kan keputus dari ada berapa titik itu di bawah. Dari situ dari Mbah Buyut kalau kamu ya. Mbahku itu gak ada sudah sambungan ke bawah. Jadi yang saya pernah dengar gini, Pak Ali, itu dulu waktu zaman almarhum Muhammad Yazid Saleh ayah saya ya, itu hidup, itu sempat beliau itu disuruh minta bikin silsilah. Setelah beliau wafat, nggak ada yang ngurusin.
putus aja. Jadi kita cuma ngerti silaturahmi ya pas lebaran aja itu. Tapi untuk setelah itu kan kita mungkin lebaran nggak pernah jarang ketemu ya karena kesibukan masing-masing gitu. Nah itu kita nggak ngerti, kita pun punya saudara berapa, anak berapa itu kita nggak ngerti. Oke. Kalau nyambung sama ini personal banget ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, anggap aja sebagai pembelajaran ya. Ini kan kita bicara keluarga kita ini soalnya ini. Iya, Kalau iya. Tante Herni kayak gitu, itu Pratami juga. Iya, Tapi dari arah mana itu? begini, Mbah Muhammad Ali itu punya saudara kan, itu mbahnya siapa? Mbak Hermin itu ibunya, adiknya Mbah Muhammad Ali, Oh, nyambungin. Safiah namanya. Ada lagi yang pernah menggantikan 2 periode setelah jadi Bupati Sumeneb juga, Zainal Fatah itu kan adik juga. Jadi Mbah Muhammad Ali ini 5 saudara. Dan saya nggak tahu urut-urutan namanya juga, tapi yang saya ingat 5 saudara. Ya mungkin ada beberapa pendengar yang ngerti lah, mungkin bisa di komen nanti di ini. Namanya juga saya lupa. Namanya lupa. Jadi sebenarnya tujuan podcast ini dibikin bukan memperkenalkan keluarga kita, enggak ya, cuman belajar silsilah keluarga Belajar itu silsilah penting juga. Penting juga gitu. kan, memang di Jadi- agama juga harus. Jadi kita harus ngerti saudara gitu lah, Harus jadi ini juga. silaturahmi. Gitu. Jadi bukan Iya. karena kita mau ini loh keluarga kita itu ini enggak ya. Bukan. Bukan. Bukan seperti itu. Tujuan kita juga pembelajaran untuk generasi penerus. Jangan lupa silsilah, Jadi- jangan lupa sejarah. Setelah yang kita ini meninggal, nanti ada yang meneruskan gitu loh maksudnya. Jadi bukan karena untuk sok-sokan lah kita itu keturunan inilah itu, bukan. Untuk mengumpulkan keluarga, sebetulnya mengkompakkan keluarga. Jadi dari 2 orang pun kemarin itu terkumpul sekitar hampir 50 orang, itu pun banyak yang nggak datang gitu kemarin. Jadi kemarin yang datang tuh berapa keluarga? 4 ya Pak? 4 memang 4 keluarga. 4. Jadi Satu keluarga yang nggak datang tuh siapa Pak? nah, gini ceritanya. Kalau Asari, kakek kamu, itu kan beristrikan pertama itu ibunya Iya. ibumu, Siti Hairiah namanya. Setelah Siti Hairiah meninggal, berganti ke ibunya Arif, Zainiyah. Jadi, turunan yang 2 orang ini Nah. jadikan satu keluarga. Kemarin kan makanya fotonya jadikan satu. Yang lain itu pada sendiri-sendiri semua. Jadi sebentar, salah nggak ya kira-kira penafsiran saya? Jadi si Om Asari ini punya istri 2 itu dua-duanya juga keturunan dari Iya. Oh gitu. Iya. Ya, Apa ya. istilahnya apa sih itu? Istri Turunannya. pertama meninggal ke adiknya gitu. Hmm. Soalnya di keluarga kita juga banyak kayak gitu kan. Di anunya Mbah Titip tuh. Yang di Ponorogo itu ya. Pertama ke Mbak Ida. Ya. Mbak Ida meninggal ganti ke namanya Riz. Apa sih namanya Riz itu? Nah ini lagi nanti nggak tahu gantinya kemana lagi nanti. Ada yang kayak gitu. Jadi apa sih istilah turun panjang sih? turunan ya. Iya lah seperti itu. Untuk kerabatan kita. Sebetulnya kan Dan memang guys, Kantretan Ojen. Ini kita sebenarnya menggambarkan suasana kita lagi ngobrol di garasi lah, di perumahan ibunya Ali nih, Pak Ali ini. Jadi banyak yang lalu lalang, kalau kalian dengar suara motor ya itu real, bukan efek ya. Sebetulnya efek motor juga nggak ada nilainya sih. Emang real. jadi kemarin itu juga ini rencananya kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau saya memang enggak untuk pertama kali tidak saya adakan arisan. Soalnya Oh arisan iya, kan biasanya memberatkan kan juga. kalau kumpul keluarga itu ada semacam biar pengikat gitu ya, ada pengikat. arisan lah Soalnya- apa cuma ada memberatkan. Iuran gitu. Ya. Iuran juga belum. Jangan dulu lah. Kita kumpul kompakan dulu, nanti ada celutukan keping arisan ya, carilah di apa namanya? Ditanggapi mau Ya, lagian takut kan digunakan. untuk urusan duit tuh tiba-tiba awal-awalnya aman, ke Terus nanti- belakangnya hilang aja. Ini kemarin memang mulai, ini sebetulnya ide saya. Kalau keluarga saya lihat yang umum itu, kita kumpul keluarga itu tidak ada yang kirim doa. Cuman perkenalan, ini keluarganya dari keluarga ini, selesai, sudah makan-makan,
ngobrol-ngobrol selesai. Tapi kemarin tuh ada acara tahlil juga, ada doa. Harapannya itu kan memang sebetulnya cuma doa pendek ya, tapi alhamdulillah kemarin dipanjangkan sama yang mimpin. Ya, yang mimpin itu ya masih family, tapi bukan masuk kelompoknya Perampisan Mingkusumo, bukan. Oh, jadi kita berharap nanti ada tanggapan juga dari saudara-saudara yang lain ya, kita iya nanti kita share ke grup juga, ya mungkin saudara yang lain pengen nanya-nanya ya monggo Silahkan bisa lewat. Dengan ada ketuanya langsung nih yang Saya juga kemarin juga sebetulnya agak segan ya. Ada yang lebih sepuh, ada lebih ini. Tapi kok saya kemarin disuruh buka acara. kan lebih mengayomi Bapak. Lah, bukan masalah umur sih kalau kata saya, lebih yang dipercaya ya, yang ngerti silsilah mungkin mereka takutnya kalau ditunjuk ketua tapi saya nggak kan ngerti silsilah kan ya. akhirnya yang cuman itu sebetulnya budaya Indonesia banget. Jadi saling kumpul keluarga kalau pas momennya itu biasanya pas hari raya kan. Cuman kita sekarang kan lagi pandemi. Sementara ini masih longgar di Jawa Timur, jadi kita cepat-cepat ngadakan gitu. Terus apalagi yang mau Ya nanti dari mungkin saudara yang denger ini, nanti kan kita share nomor kontak ketuanya ya. Iya. Nah mungkin nanti bisa menghubungi beliau untuk minta dimasukin ke grup. Kita nanti ada grup lagi Pak. Di grup di mana Pak? enggak lah Di WA. di Grup maksudnya grup Sebetulnya- keluarganya di WA atau di mana? sebetulnya saya kepinginnya itu lebih enak di Telegram, lebih powerful kalau di Telegram sebetulnya. Ya, cuman orang kan nggak. Cuman orang nggak familiar ke itu, lebih enak ya. Nanti orang Telegram nanyanya ke kantor pos kan repot ya. Kan di Telegram itu kan juga ini. Saya punya temen, dia lebih suka ke Telegram ya. Jadi lebih powerful. Kalau ngirim-ngirim dokumen tuh lebih longgar juga karena Bisa memang banyak ya. Lebih gede filenya juga. filenya lebih gede, lebih resolusinya lebih bagus. Member juga bisa lebih ribuan lah, 3.000 lebih member bisa. Kalau di WA kan dibatasi. Jadi untuk sementara kita cuma punya WA, grup WA, Instagram mulai kemarin diaktifkan lagi. Terus ya inilah podcast nggak usah Podcast lah ini ya. sebenarnya udah lama, cuman kita ngobrol-ngobrol yang podcast yang edisi ini Umum. tuh Biasanya umum kayak gitu. Jadi biasanya kita umum. namanya Don Jadon itu kan apa ya Pak ya, ngobrol Ngobrol ringan ya, ngobrol ringan. Ya bisa itu hoax lah atau apalah, kita ya sok-sok politikus ngebahas apa yang penting nggak penting meskipun Kalau malu ya, ada salah sedikit bisa di Iya lah, cuman ini kita sekarang mau memberanikan mumpung kita ada momen itu. Kali ini kita belum punya tema sebenarnya sih kita podcast kita kali ini, cuman ya udah mumpung ada reuni ya udah kita aja tema kita ya. ya lebih ke belakangnya biar lebih banyak. Sebetulnya kakakku yang di Malang tuh nggak hadir kan. Henry itu, cuman kan memang orangnya lagi sakit. Henry, Mas Henry kan kakak kan Mbak Sala itu kan 2 kali kawin. Pertama sama orang Malang, yang kedua sama ibu-ibu. Itu pun juga ibuku itu lucu juga. Om Taufik kawin ibunya Mbak Hafsah itu kakaknya ibu, satu saudara. Nah, Mbak Saleh ini kawin sama adiknya ibunya Hafsah. Jadi mungkin dulu di keluarga kita itu udah biasa ya. biasa sama mungkin dulu belum ada Instagram, belum ada Iya, Dan- mungkin ruang lingkup kenalannya ya segitu-segitu Nah. aja. Gitu. Dan sebetulnya memang family. Ya, si istrinya Mbah Muhammad Ali ini adiknya apa? Adik bapaknya ibu saya. Jadi dulunya ini begini. Sebetulnya ada hubungan keluarga Muhammad Ali sama Abdul Sahid ini. Tapi dia sebetulnya berkawan akrab sejak sekolah di Sofia kan, zaman Belanda itu. Nah, sekali waktu bapakku itu kawin sama orang Malang kan, terus cerai, punya anak 2 laki perempuan, namanya Mas Henry sama Mbak Hamidah. Setelah cerai, si siapa namanya, kan Mbah Said itu meninggal duluan. Dia jadi Werdono di Bondowoso di Bondowoso. Sekarang makamnya di Bondowoso.
sama makam ibunya. Karena Mbah Syahid ini ipar ya sama Mbah Abdul Syahid ini. Kan Mbah Safinah itu istrinya Mbah Muhammad Ali ini kan adiknya Abdul Syahid. Selain teman juga masih saudara. Sekali waktu sholat hajat si Mbah Muhammad Ali ini. Karena bapak itu kan sudah nggak ada istri. Cuman Mbah Syahid itu datang dalam mimpi, titip anakku, nggak bilang gitu. Nah, Mbak Ama itu nggak sendirian hidupnya. Jadi Mbak Amaniyah ini, ibuku ini, itu saudara ini 3. Yang satu ibunya Mbak Absah, Mbah Rumsiah namanya. Kedua ini Mbak Amaniyah, yang satu lagi Abdurrahman, Mbah Abdurrahman. Itu juga semua meninggal, dua-duanya ini. Tinggal ibuku sendiri. Jadi pas kawin sama bapakku, Mbah Saleh itu, pas lagi posisi yatim piatu memang nggak ada ini. Jadi dibantu sama saudara-saudaranya ibu. Padahal itu juga sepupu kan. Pokok kalau orang Madura itu soal keluarga perjodohan itu bulat. Istilahnya gini dulu kan. Sebetulnya bukan rumit sih. Ada istilah dulu itu zaman kuno, daripada bersihkan latar orang lain, lebih baik bersihkan dulu latar sendiri. Kalau latarnya sendiri sudah bersih, kita pindah ke latar orang lain, gitu maksudnya. Tapi diartikan sama orang-orang zaman sekarang, orang Madura itu masih istilahnya kekayaannya takut pindah ke orang lain. Ada yang berpendapat kayak gitu. Sebetulnya sih bukan gitu. Kalau kita sudah kenal, masih saudara, itu kan tahu. Tapi waktu masih kecil, asal jangan ini loh. Terus sifat-sifatnya calon itu juga. Jadi bukan penganut ini Pak, yang rumput tetangga lebih hijau ya. Nah itu ini. Jadi memang budaya sih. Tapi nggak bisa gini. Kalau Mbah Taufik sama istilahnya bapaknya bersaudara itu tidak akan mau. Memang di agama juga dilarang tadi. Tapi selama adik kakak, salah satu ayahnya atau ibunya ini bersaudara nggak masalah. Iya. Ini cukup bagi pendengar awam mungkin cukup pusing. Iya. Coba nanti. Jangan ini kan perkenalan aja. Jangan pendengar awam Pak. Keluarga sendiri aja. Saya sendiri aja pusing. Nanti ada beberapa yang juga baru saya tahu kondisinya. Nah, nanti saya berharap dengan adanya pancingan seperti ini, teretan saudara-saudara Rataming ya, ikut memberikan komentar, dan saya harap saya juga ikut maksudnya ikut ke podcast kita ini kan, ikut ngobrol gitu kan. Nah, jadi masalah soalnya ada beberapa orang yang juga ingin ada cerita berbeda seperti apa gitu kan. Mungkin bagi para saudara-saudara yang pengen ikut nimbrung di podcast, nanti kita pakai video conference atau call gitu. Nanti kita bisa lah dengan teknologi zaman gunanya ini kan memang buat silaturahmi ya. Alangkah baiknya bila cerita ini diperkaya oleh dari sumber-sumber yang lain kan gitu loh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi, dan saya harap sekali lagi teman-teman tretan-tretan yang mendengarkan ini dan tahu dari sejarah yang lain, silakan bisa berkomentar atau bisa langsung kontak ke Pak Panji. Iya. Untuk alamat IG nanti paling di link podcast ini nanti disertakan sama nomor kontak PRT ya. Kita nyebutnya PRT sekarang ya. PRT resmi. Pak Presiden kan harus pemilu ya, yang bilang PRT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.